Halo, assalamualaikum. Balik lagi ya bersama saya Rido di channel Makan Aja Yuk. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Udah lama banget nggak upload video lagi ya, karena ya kondisiku nih lagi ngedrop ya, lagi sakit. Jadi aku udah hampir setengah bulan ini ya mungkin nggak upload video lagi itu karena memang kondisiku yang lagi nggak stabil ya, nggak bisa diajak kompromi ini untuk bikin video karena aku lagi sakit, bukan karena vakum atau karena berhenti itu tuh bukan ya, tapi memang kondisiku yang lagi sakit. Aku tuh sakit apa ya dibilangnya, mungkin covid ya, tapi bukan covid kayaknya, karena ciri-cirinya tuh memang mirip covid, tapi karena aku nggak dibawa ke rumah sakit dan nggak dites tes PCR itu, jadi aku nggak tahu yang entah ini covid atau bukan, karena aku penyembuhannya sendiri di rumah, nggak perlu dibawa ke rumah sakit. Jadi awal-awalnya tuh aku sakit itu batuk dulu ya, batuk ini kayak batuk berdahak gitu, tapi dahak nggak bisa keluar gitu loh. Jadi aku beberapa hari batuk dulu, terus setelah itu nggak lama mulai demam aku kan, mulai demam, terus mulai mual-mual gitu kan, mulai nafsu makan tuh pokoknya mulai hilang setelah beberapa hari itu. Jadi aku makan itu selama sakit ya kayak bubur gitu lah, pokoknya hambar-hambar lah ya, hanya nasi telur gitu kan, atau bubur ayam gitu kan, nggak pedas, nggak apa gitu. Cuman aku makan biasa-biasa gitu aja, aku nggak rekaman karena fokus penyembuhan. Terus aku makan apa ya waktu itu, telur asin ya. Aku kan minta ibuku beliin telur asin kan, akhirnya dibeliin telur asin. Aku makan telur asin, tak makan itu kok hambar telur asin kan, rasanya kayak telur rebus, bener-bener rasanya kayak telur rebus. Biasanya aku makan telur asin tuh kan harus pakai nasi ya, karena aku nggak sanggup makanan diganyang gitu langsung. Telur asin tuh dimakan utuh-utuh gitu nggak kuat gitu asinnya. Biasanya kan gitu, jadi pakai nasi biasanya, tapi itu nggak, aku habis 2 butir loh, 2 butir tak makan tuh rasanya kayak telur telur rebus. Padahal tuh telur asin, gak ada rasa asin-asin belas. Terus aku tanya ibu kan, bu ini telur asinnya bukan telur asin ya, kau ini kayaknya kok nggak ada asin-asinnya, kata kan. Memang waktu itu telur asinnya nggak ada capnya ya, biasanya kalau telur asin itu kan kayak ada capnya gitu kan, kayak ada stempel gitu loh telur asin itu, tapi itu nggak ada stempel gitu, nggak ada capnya, polos telur asin gitu aja. Tapi memang warna dalamnya tuh kayak telur asin, tapi tak makan tuh hambar. Terus aku nyuri ibuku kan, coba lah makan satu tuh, kayaknya memang ini KW ini, kataku kan. Ibuku makan kan, ternyata asin dari ibuku, asin banget katanya. Terus aku nggak percaya kan, coba suruh adekku yang makan, nyicip juga adekku, ternyata memang asin di lidahku juga. Oh berarti udah aku simpulkan, berarti memang lidahku nih hilang indera perasanya kan, nggak ada asin-asin sama sekali. Karena aku sering mual-mual terus kan, akhirnya aku minta beli jamu kan sama ibuku, minta beliin jamu kunyit ya kan, di tukang jamu itu. Aku minum jamu itu habis berbotol-botol ya, 3 botol atau 4 botol gitu lah. Itu nggak habis dalam seteguk ya, maksudnya dalam 2 hari gitu habis botol, terus pesan lagi sebotol lagi habis 2 hari gitu, minumnya pagi sama sore segelas. Nah karena badanku mulai agak-agak pegel gitu kan, rasanya kayak capek gitu kan, capek banget rasanya badannya tuh. Aku mesen jamu pahitan kan, minta beliin jamu pahitan itu, katanya kan kalau jamu pahitan tuh segar gitu loh di badan gitu, minumnya malam terus paginya tuh agak enakan badannya. Aku waktu minum malam-malam itu rasanya tuh nggak ada pahit-pahitnya sama sekali tuh, bener-bener nggak ada pahit-pahitnya. Aku bilang ini jamunya ini KW ya, kok nggak ada pahit-pahitnya nih, kataku kan. Biasanya aku kalau mesen jamu pahitan tuh kan kalau lagi nggak enak badan, pahitnya minta ampun loh, sampai aku ngemut permennya itu ikut pahit masihan di lidah, itu nggak gampang hilang, tapi itu asli bener-bener gak ada pahit-pahitnya, kayak air putih aku minum, padahal itu jamu pahitan. Aku udah, waduh ini apa bener covid, karena aku udah mikir-mikir kayak gitu kan. Selama aku masih sakit itu gak lama aku dengar Pak Rizal meninggal kan. Di situ aku aduh makin ngedrop lagi kan, kok Pak Rizal tiba-tiba meninggal gitu. Terakhir aku lihat tuh kayaknya dia masih sehat, masih makan nasi padang yang dikunjungin sama teman youtuber itu kan, kok tiba-tiba meninggal, kata Jun ya simpang siur sih. Aku dengar, aku lihat-lihat itu kan katanya meninggal karena covid juga kayaknya. Kan aku aduh, Pak Rizal meninggal karena covid betulan kan, karena dadak gitu loh meninggalnya kan.
dia nggak sakit apa tiba-tiba meninggal. Udah aku fokus aja penyembuhan lagi sama badanku sendiri kan. Udah mulai minum obat terus-terusan, demamku tuh tapi masih kayak siluman gitu muncul-muncul. Akhirnya minta beliin air kelapa kan aku, siapa tahu badanku nih kalau diminum air kelapa enak gitu loh, kayak netralin racun juga kan air kelapa itu. Jadi aku pesan air kelapa kan, minum air kelapa itu habis sampai 4 bungkus air kelapa itu. Ya nggak langsung habis dalam sehari, tetap dicicil gitu loh minumnya, sehari 1, besok minum lagi gitu. Akhirnya udah mulai demam itu mulai nggak terlalu sering demam lagi, udah mulai agak hilang, mual-mual pun mulai agak hilang. Nggak lama kemudian radang tenggorokan, mulut ini banyak luka gitu kayak sariawan gitu, terus di tenggorokan juga nih perih rasanya. Jadi untuk makan itu sakit, jangan kan untuk makan, untuk minum loh, untuk minum air putih itu setiap ada yang lewat dari tenggorokan itu agak sakit gitu, nyeri rasanya. Sampai sekarang pun radang tenggorokannya masih ada ya, lidahku ini kayak masih ada luka gitu, terus di pipi dalam sini deket gusi bawah ini sama di tenggorokan masih agak sakit. Jadi aku belum bisa fokus bikin video makan dulu karena susah untuk nikmatin makan itu. Meskipun makannya enak, ibarat makan sate, makan nasi padang gitu, tapi tiap lewat tenggorokan itu pedes rasanya, perih. Jadi kalau makan terus sedikit-sedikit, bener-bener dikunyah sampai halus baru dimakan. Ya selama sakit awalnya aku makan bubur terus, cuman kan bosen ya makan bubur terus, biar maksudnya aku tuh nafsu makannya naik gitu kan. Jadi aku pengen apa gitu, nah dimakanin gitu loh, yang penting makan, harus makan, namanya sakit itu harus makan pokoknya. Nah, kalau kita nggak makan nambah parah. Jadi kita meskipun mau makan enak pun, ibaratnya makan sate atau makan daging itu tetap aja nggak bisa nikmatin. Jadi untuk dibikin video tuh kurang enak gitu loh, karena kan susah untuk nikmatinnya. Jadi aku kalau makan itu suka kayak keselak-keselak gitu loh, suka batuk, karena ya memang masih batuk. Jadi tiap aku kalau ngomong gini mungkin normal ya, nggak ada batuk-batuknya, tapi wayah makan gitu, dibawa makan, nah di situ lah tiba-tiba tenggorokan ini kayak gatal gitu loh, jadi kayak batuk-batuk gitu, kayak orang keselak lah. Jadi susah gitu loh untuk ngerekam video makannya, itu kurang enak gitu loh dilihatnya. Makanya aku berhenti dulu, fokus sampai sekarang ini masih fokus penyembuhan ya. Jadi karena udah agak enakan ini untuk ngomong juga ya, udah agak lancar, jadi aku mulai bikin video cerita aja dulu ya, biar kalian gak penasaran. Karena ya ada yang nanyain, terus juga ada yang pernah nanya kayak ikut-ikut Bang Rizal gitu loh, berhenti YouTube apa gimana. Aku nggak berhenti YouTube, cuman ya memang aku lagi sakit, jadi fokus penyembuhan dulu ini sekarang. Karena ya kalau nggak ibaratnya maksa kan malah takutnya nanti nggak sembuh gitu loh. Jadi aku fokus penyembuhan dulu. Memang ciri-cirinya memang mirip COVID sakit ini, tapi kalau COVID kenapa hanya aku sendiri gitu loh. Aku udah sakit lebih dari 14 hari ya di rumah ini. Ibuku terus ada di dekatku, adikku juga ya di rumah, bapakku ya di rumah, tapi cuman aku yang sakit, hanya aku sendiri yang sakit. Berarti kan aku bisa nyimpulin ini bukan COVID, ini memang sakit gitu loh. Memang ciri-cirinya mirip, indera perasaku hilang, terus penciumanku juga bisa dibilang hilang karena aku pilek kan, banyak lendirnya. Terus demam pun iya, batuk pun iya, radang juga lagi. Jadi udah, kalau aku masuk rumah sakit pasti dibilang COVID, tapi aku nggak mau masuk rumah sakit karena ya banyak tetangga aku gitu loh yang dia sakit, memang ada riwayat sakit ya, maksudnya kayak jantung atau paru gitu, tapi tiap masuk rumah sakit terus meninggal, pasti meninggal dibilang COVID, padahal memang ada riwayat sakit gitu loh. Ada juga tetanggaku malah yang awalnya paginya itu masih bisa ngobrol, bahkan dia minta ngajak pulang gitu loh pasiennya ini, terus malam disuntik obat, tiba-tiba gak lama meninggal. Aku juga pernah dengar lewat status WA gitu ya, ada dokter gitu ngasih tahu kan, kalau rata-rata yang meninggal dibilang COVID itu bukan karena COVID, tapi percobaan obat. Katanya tuh obatnya tuh ada 6 jenis macam, kata dia ya. Aku juga nggak tahu dokter siapa itu, tapi aku hanya lihat aja di status orang gitu kan. Jadi aku mulai serem gitu loh mau ke rumah sakit itu, jangan-jangan memang betul gitu loh. Karena memang sekarang ini berita pun banyak gitu loh yang simpang siur masalah COVID ini. Kadang vaksin itu ditukar-tukar kan, bukan vaksin betulan. Kadang yang vaksin juga pura-pura gayanya nyuntik, tapi padahal nggak disuntikin vaksinnya itu. Bahkan aku udah ya, untuk ke rumah sakit ini agak riskan ya, kalau memang aku nggak bener-bener sekarat banget nggak ke rumah sakit. Karena aku meskipun ke rumah sakit kalau dibilang COVID malah susah sendiri, karena aku bakal di karantina. Ya aku sehat,
Maksudnya kalau aku bisa jalan gitu, sekarang aku lumpuh di karantina, lagi mana coba? Mau nggak mau kan salah satu keluarga aku kayak ibuku harus ngikut. Yang ngerawat aku siapa? Yang ngurusin siapa? Ya kan? Kalau aku kayak orang sehat gitu bisa jalan mah enak sendirian gitu loh di rumah sakit. Tapi bisa ngurus badan sendiri. Lah sekarang kalau kayak aku lumpuh, malah jadi bahan percobaan obat, malah bisa jadi malah lewat ntar aku di rumah sakit bukannya sembuh. Dan aku di rumah aja sekarang, fokus penyembuhan sendiri ya. Minum obat semuanya segala macam lah. Obat dokter iya, obat jamu-jamuan ya iya, obat tradisional gitu. Terus air kelapa pun iya. Karena batuk juga ya aku minum jeruk nipis sama campur madu, air hangat, segala macam lah. Yang bisa nyembuhin itu ya, tak minum semua. Sekarang sih udah agak enakan ya, demam udah mulai hilang, mulai jarang gitu loh. Tapi memang kayak siluman sih, kadang-kadang tiap sore gitu entah kenapa suka ngereges badannya kayak panas dingin, keringet dingin gitu. Terus apa namanya, batuknya juga udah mulai agak reda ya, karena aku udah minum banyak buat batuk itu sampai habis 3 botol Vic gitu ya. Terus apa, untuk mual juga udah enggak, hanya radang ini aja sih sekarang ya, radang tenggorokannya ini sama kayak sariawan ini masih banyak, jadi ya masih fokus penyembuhan aja dulu sekarang ya, sabar ya. Dan mohon maaf juga kalau belum bisa upload video sering-sering lagi kayak dulu. Dulu mah rajin banget tiap hari bisa upload video, tapi kalau sekarang memang susah karena ya memang musim penyakit, kondisiku juga lagi nggak bagus kayak gini kan. Ya sampai di sini aja dulu videonya ya, penting aku udah cerita, aku nggak berhenti cuma nanya apa namanya, setelah dulu karena aku kondisi lagi sakit, jadi fokus penyembuhan dulu ya. Untuk kalian mohon doanya aja semoga aku cepat sembuh ya, dan aku juga doain kalian semoga selalu sehat. Kalau mau keluar rumah selalu pakai masker ya, double bila perlu, nah ya memang namanya penyakit itu kita nggak tahu datang dari mana ya. Karena sekarang ini kondisi apa, lagi hari Idul Adha ya, sekarang ini aku rekaman ini pas hari Idul Adha, jadi aku ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya buat kalian apa orang Islam yang menjalankan. Aku juga sih orang Islam jadi hari ini menjalankan, jadi nunggu dagingnya datang, nanti kita bikin video rekaman makan lah ya, karena sedikit-sedikit aja bisa lah makan ya, sekarang udah bisa nikmatin gitu loh. Indra perasa juga udah mulai kerasa sekarang, jadi makan itu asin gurih itu udah mulai kerasa. Kalau dulu bener-bener hambar aku makan asli, jadi nggak bisa nikmatin makanannya, tapi kalau sekarang insya Allah udah bisa ya. Hari ini sebenarnya ibuku buat lontong ya, jadi nanti rencananya kalau ada daging itu mau dibikin gulai, jadi makan gulai pakai lontong itu aduh enak banget pasti. Ya tapi hari ini berbagi cerita aja dulu ya, jadi video makannya besok-besok aja lagi, oke? Ya sampai sini dulu ya, terima kasih sekali lagi buat kalian yang sudah nonton dan sudah mendoakan saya juga. Sampai di sini dulu videonya, oke? Assalamualaikum, dadah, tunggu video makan ya.